Assalamualaikum anak-anak ibu. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah semuanya baik. Hari ini kita akan belajar tentang pelajaran bahasa Indonesia, yaitu tentang dongeng maling kundang. Ya, sebelum ibu memulai pelajaran, ibu absen terlebih dahulu ya. Syifa, ya, tunjuk tangannya ya nak. Atika, ya hadir semua. Sebelum kita mulai belajar, ada baiknya kita berdoa. Berdoa dipimpin oleh ketua kelasnya. Ayo, Dino, dipimpin doanya. Amin. Pelajaran kita hari ini yaitu pelajaran bahasa Indonesia tentang yaitu cerita masyarakat, yaitu judulnya Maling Kundang. Nanti di pelajaran kita hari ini kita akan membaca cerita Maling Kundang. Kemudian kita akan menentukan watak tokoh dan pesan dari dongeng tersebut. Paham kan anak ibu? Jadi nanti dibuka dulu bukunya di halaman berapa tadi? Tunggu ya, buka dulu. 145. Di situ kan ada dia dongeng Maling Kundang. Coba dibuka semuanya bukunya. Ada kan? Nanti kita baca sama-sama, kalau enggak ibu yang bacakan, ya. Masih ingat pelajaran kita semalam tentang apa? Udah lupa? Semalam itu pelajaran kita tentang puisi, pantun, ciri-ciri puisi, ciri-ciri pantun, ya kan? Ya, sekarang dibuka bukunya, udah dibuka semua? Udah? Sekarang coba dulu dibaca cerita Maling Kundang, baca masing-masing aja ya biar lebih paham. Dibaca, baca dulu ya ceritanya, cerita dongengnya. Kemudian nanti kita sama-sama berdiskusi. Kita akan berdiskusi tentang pesan yang ada di dalam dongeng Maling Kundang. Ya, silakan ibu beri waktu untuk membacanya. Silakan dibaca anak-anak ibu. Ya, udah siap semuanya, udah dibaca? Ya, udah. Sekarang ibu mau bagi kelompok. Di kelas kita ada berapa orang? 20 ya? Jadi 5-5 aja ya. Satu kelompok itu terdiri dari 5 orang. Ya, Tika sama Dino satu kelompok sama kawan-kawannya. Ya, yang ini juga paskan jadi 4 kelompok. Ya, coba didiskusikan dulu apa pesan yang terdapat dalam dongeng Maling Kundang. Udah? Ibu beri waktu ya. Silakan dikerjakan sebentar. Udah siap semuanya? Udah tahu Kak? Udah tahu masing-masing pesan dan watak dalam tokoh Maling Kundang? Ya, ibu akan coba kelompok pertama bacakan dulu siapa saja tokoh dalam cerita dongeng Maling Kundang. Maling Kundang, iya. Ayah Maling Kundang, ibu Maling Kundang, siapa lagi? Dan istri Maling Kundang. Jadi tokoh dalam cerita Maling Kundang itu ada berapa tokoh? Maling Kundang, ayah Maling Kundang, ibu Maling Kundang, dan istri Maling Kundang. Jadi tokohnya itu ada 4 di cerita dongeng Maling Kundang. Sekarang yang kelompok 2, tema dari dongeng Maling Kundang ini apa temanya? Iya, temanya itu keagamaan. Sekarang watak dari setiap coba watak dari Maling Kundang. Watak dari Maling Kundang itu seperti apa? Dia baik atau tidak, sopan terhadap orang tua atau tidak. Iya, di Maling Kundang ini durhaka sama orang tuanya. Ceritanya ini dia dari yang tahu asal cerita ini siapa? Ayo kelompok berapa? Iya, Sumatera Barat. Ya, amanat yang dapat kita ambil dari cerita Maling Kundang ini yaitu kita tidak boleh durhaka kepada orang tua kita, harus menghormati kedua orang tua kita, ya. Apalagi? Jadi sifat tokoh dalam cerita dongeng Maling Kundang itu sifatnya itu pemarah, angkuh, dan durhaka. Ya, kemudian ibu Maling Kundang bersifat baik, sabar, dan penyayang terhadap anaknya. Ya, udah semua kan? Udah paham? Jadi tadi tokoh-tokoh dalam cerita Maling Kundang itu ada 4, yaitu Maling Kundang, ayah Maling Kundang, ibu Maling Kundang, dan istri Maling Kundang.
Jadi untuk anak-anak ibu semua, pesan yang dapat kita ambil dari cerita dongeng Malin Kundang yaitu pesan moralnya. Yang pertama, wajib menghormati orang tua kita. Ya. Mulai dari menghargai hingga menyayangi harus dilakukan seorang anak kepada orang tua. Baik itu yang masih hidup, yang keadaan hidup ataupun sudah wafat. Karena orang tua kita itu sudah bekerja keras, membesarkan kita, melahirkan kita, mengandung kita. Jadi kita harus menghormati. Kalau kita, gimana ya? Kalau kita marah terhadap orang tua kita, sebaiknya kita tidak membentak ataupun mengkencangkan suara kita, tapi kita berkata lembut, bicara yang baik-baik terhadap orang tua kita, bahwasanya kita membutuhkan sesuatu gitu. Misalkan kan anak-anak sekalian lagi butuh pensil ya kan, terus orang tuanya nggak tahu kalau anak-anak ibu ini kekurangan pensil. Jadi kan kadang emosi kalian itu masih labil, jadi kadang mau marah gitu. Jadi sebaiknya bicara dengan orang tua kalian, ibu, mama, pensil adik sudah habis, adik meminta uang buat beli pensil gitu, kan nanti pasti dikasih ya. Pokoknya harus menghormati orang tua kita. Jangan sekali-sekali membentak, memarahi. Harus patuh, ya anak-anak ibu. Di cerita Malin Kundang ini juga diajarkan tidak boleh berbohong. Kan si Malin Kundang ini berbohong kepada istrinya bahwa dia tidak mempunyai seorang ibu lagi, ya kan? Dia malu mempunyai ibu seperti ibunya gitu. Jadi itu tidak boleh kita perlakukan kepada ibu kita. Bagaimanapun keadaan ibu kita itu tetap saja ibu kita. Iya anak-anak ibu? Ya. Sekarang itu di bawah, coba dilihat bukunya kembali. Dilihat dulu bukunya ya anak-anak ibu. Yang paling bawah, kan di situ ada beberapa soal pertanyaan. Ada 5 ini. Berapa ya coba? 5. Di belakangnya ada lagi nggak? Coba tengok. Ya, jadi 10 ya kan? Coba anak-anak ibu kerjakan dulu. Berkelompok pun gak apa-apa, diskusi. Nanti dikumpul ke ibu dari satu kelompok itu 1 lembar. Iya. Silakan dikerjakan, ibu tunggu. Udah siap anak-anak ibu? Iya. Tugasnya tolong dibacakan ke depan dari setiap kelompok. Ya, kelompok pertama duluan. Ya, silakan. Ya, selanjutnya kelompok kedua. Terus kelompok ketiga. Ya, kelompok keempat. Minggu depan ibu mau satu perwakilan dari kelompok masing-masing bercerita ke depan ya. Bercerita ke depan, menceritakan kembali cerita Malin Kundang tanpa melihat buku atau teks. Bisa kan anak-anak ibu? Terus nanti di akhir cerita ibu mau anak-anak ibu menyimpulkan pesan yang terkandung dalam dongeng Malin Kundang. Kan tadi udah ibu jelaskan, udah ibu udah ibu ringkas apa saja pesan yang terdapat dalam cerita dongeng Malin Kundang, ya kan? Jadi tugasnya besok itu ya,
menceritakan kembali cerita maling kundang ke depan perwakilan dari setiap kelompok dan memberikan pesan-pesan yang terkandung dalam dongeng maling kundang. Ya. Tugasnya nanti kasih sama ibu yang tadi dibacakan ke depan. Ya, sekarang dibuat nama kelompoknya, nama-nama siapa saja dalam kelompok, ya. Ya, bawa ke depan. Jangan lupa tugasnya besok menceritakan, ditunjuk, diskusi dulu sama kelompoknya, siapa yang mau bercerita ke depan. Nggak boleh 2 orang, harus 1 orang. 1 orang yang bacakan, dia juga yang memberikan pesan-pesan yang terkandung dalam cerita maling kundang. 1 orang aja, 1 kelompok. Iya, Nak? Ya, jangan asal tunjuk kawannya ya, nanti marah. Diskusi dulu bagus-bagus siapa yang mau maju, siapa yang bisa gitu. Ibu nggak minta menghafal, cuman mengingat aja, nggak apa-apa nggak sesuai sama bukunya. Pokoknya tahu ceritanya, apa saja pesan-pesan yang terdapat dalam dongeng maling kundang, iya. Baiklah, ya udah kita akhiri dulu. Semua simpan bukunya, coba semua disimpan bukunya. Udah. Sebelum ibu akhiri proses belajar kita hari ini, ada baiknya kita mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu akhiri dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hati-hati pulangnya.